Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, today we will learning about Umar bin Abdul Aziz leadership style. Baik teman-temanku semua, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran Umar bin Abdul Aziz, gaya kepemimpinan beliau, gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Next. Baik, kali ini kita akan membahas tentang beberapa penjelasan tentang biografi beliau, gaya kepemimpinan beliau, kesalehannya beliau, dan prestasi apa saja yang telah diraih oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, his full name was Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi al-As bin Umayyad bin Abi Syams bin Abdul Manaf. His title is Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Alamah, Al-Mujtahid, Al-Zaid, Al-Abid, Al-Sayyid, Amirul Mu'minin Haqqan. Abu Hafiz, Al-Quraisy, Al-Umawi, Al-Madani, dan Al-Misri, Al-Khalifah Az-Zaid, Ar-Rashid, As-Shaj, Bani Umayyah. Jadi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu al-As ibnu Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Jadi gelarnya beliau ini adalah Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Alamah, Al-Mujtahid, Az-Zahid, Al-Abid, As-Sayyid, Amirul Mu'minin Haqqan, Abu Hafs, Al-Quraisy, Al-Umawi, Al-Madani. Kemudian Al-Misri, Al-Khalifah, Az-Zaid, Ar-Rashid, As-Shaj, Bani Umayyah. Di slide selanjutnya, ayahnya beliau yaitu Abdul Aziz bin Marwan. His father, Abdul Aziz ibn Marwan, was a man who had been the leader of the city of Egypt for about 20 years, and there Umar was born. Jadi ayahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah bernama Abdul Aziz bin Marwan. Beliau adalah merupakan seorang yang pernah menjabat pemimpin di kota Mesir selama kurang lebih 20 tahunan. Dan di sanalah pula Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir. His father was a man who had a good nasab, a pattern of youth life that was also known as good. Abdul Aziz was a man who loved the hadith of the Messenger of Allah. He was often present at the ceremony of Abu Hurairah and other companions. While his mother was Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Jadi ayahnya ini adalah seorang yang memiliki nasab yang bagus, pola kehidupan masa muda yang juga tidak kalah bagus. Nah, Abdul Aziz ini adalah seseorang yang cinta pada hadis-hadis Rasulullah. Dia sering hadir ke majelis Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Sedangkan ibunya Umar bin Abdul Aziz adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Beliau ini adalah salah satu dari keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di slide selanjutnya. Umar bin Abdul Aziz leadership style atau gaya kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, ada beberapa cara memimpin Khalifah Umar Abdul Aziz pada saat beliau menjabat khalifah. The first is Umar ibnu Abdul Aziz, attention to children and family. Jadi cara kepemimpinan beliau yang pertama itu adalah memberikan perhatian kepada anak dan keluarganya sendiri. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini selalu mengawasi secara langsung segala aspek pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya. Walaupun beliau seorang khalifah, namun beliau tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah atau sebagai kepala rumah tangga. Jadi
beliau selalu mendidik mereka semua dengan pendidikan yang baik dan sesuai ajaran Islam. The second is basic qualities applied Umar bin Abdul Aziz in change social status. Yang kedua, beliau memiliki petunjuk dasar yang beliau terapkan dalam mengubah status sosial yang di masyarakatnya sendiri. Jadi ini adalah cara kedua gaya kepemimpinan beliau waktu beliau menjabat sebagai khalifah, yaitu beliau itu memiliki petunjuk dasar sendiri yang beliau terapkan untuk mengubah status sosial di masyarakatnya waktu beliau menjabat seorang khalifah. The next is characteristic of Umar bin Abdul Aziz leadership. Tentunya teman-teman, seorang khalifah itu pastilah memiliki karakteristik yang baik. Terutama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau memiliki karakteristik kepemimpinan yang sangat baik. Yang pertama, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau memiliki sifat zuhud. Yang ketiga, beliau rendah hati. Yang keempat, beliau warok. 5, lemah lembut dan pemaaf. Yang keenam, beliau sabar. Dan yang terakhir, beliau memiliki sifat tegas dalam kepemimpinannya. The next is establishing planning in Umar's government. Jadi, beliau waktu menjabat sebagai khalifah, beliau selalu menetapkan perencanaan terlebih dahulu dalam pemerintahan beliau. Jadi beliau benar-benar menetapkan perencanaan dengan sangat baik dan teratur dan dengan tertib dalam waktu beliau menjabat sebagai khalifah. The next is be gentle in politic dialogue. Jadi beliau ini saat memimpin, gaya kepemimpinan beliau ini, jika beliau sedang berdiskusi atau berdialog dengan siapapun saja, beliau selalu bersikap lemah lembut dalam berdialog dengan menggunakan bahasa yang sopan. Be gentle in polite dialogue. The next is Umar ibn Abdul Aziz efforts to choose good and righteous people to help him. Jadi beliau ini mengusahakan dalam kekhalifahannya beliau, waktu beliau menjabat khalifah, beliau berusaha untuk memilih orang-orang yang baik dan soleh untuk membantunya dalam memimpin waktu beliau menjadi khalifah. Jadi beliau benar-benar memilih orang-orang yang benar-benar beliau percaya, yang beliau benar-benar baik dan soleh dalam membantu pemerintahannya beliau. The next is Umar Management and State Management. Jadi yang selanjutnya gaya kepemimpinan beliau ini, beliau itu memiliki manajemen sendiri dan beliau menata manajemen negara dengan baik. Yang selanjutnya yaitu returning Umayyad possessions acquired without rights. Jadi beliau ini dalam kepemimpinannya beliau itu mengembalikan harta benda Bani Umayyah yang didapatkannya tanpa hak. Ini adalah salah satu gaya kepemimpinan beliau waktu beliau menjadi seorang khalifah. Dan dalam sejarah beliau inilah adalah khalifah yang sangat gemilang dan terkenal di kalangan para ulama dan para sejarawan Islam. The next is preventive measures to anticipate bureaucratic damage in the time of Umar bin Abdul Aziz. Jadi, gaya kepemimpinan beliau ini juga memberikan tindakan preventif untuk mengantisipasi kerusakan birokrasi di zamannya waktu beliau menjabat sebagai khalifah. Ini adalah beberapa gaya-gaya kepemimpinan beliau waktu beliau menjadi seorang khalifah. Di slide selanjutnya, the next slide, we talk about kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Baik. Di slide yang ini, kita akan membahas tentang kesolehannya beliau. The righteousness of Umar ibn Abdul Aziz. Khalif Umar bin Abdul Aziz, a person who has a commendable attitude can be used as a suri tauladan for a generation afterwards, both in person and as a leader. Umar ibn Abdul Aziz has an obedient nature to Allah Subhanahu wa taala. This is reflected in his attitude and behavior. Jadi teman-teman,
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok pribadi yang mempunyai sikap akhlak yang terpuji. Bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Umar bin Abdul Aziz ini memiliki sifat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dalam sikap dan tata lakunya. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz ini telah diajarkan ilmu pengetahuan tentang agama dan juga pengamalan-pengamalannya. Beliau telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama, sehingga jiwanya beliau terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat kepada agamanya. Dan ketakwaannya itu pun tidak hilang meskipun beliau menjabat seorang khalifah. Kesopanan, kesantunan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini memang patut kita teladani, agar sikap dan perilaku kita itu terhindar dari sombong dan angkuh. Kelebihan apapun yang kita miliki, dimiliki atau dimiliki seseorang, baik jabatan, khalifah, pemimpin, penguasa, harta kekayaan, ataupun kecantikan, ketampanan, dan lain-lain, itu bersifat sementara. Dan pada hakikatnya bukan milik kita, namun milik Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak hanya cerdas, melainkan beliau adalah seorang negarawan yang demokrat dan politikus yang sangat demokrat. Dulu waktu beliau memimpin, beliau pernah melarang seluruh keluarga menghina atau mencaci pihak-pihak lain yang berbeda haluan politik dengan mereka atau berbeda paham dengan keberagamannya. Itu adalah salah satu kesalehannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. The next slide, we talk about prestasi Umar bin Abdul Aziz or achievement about Umar ibn Abdul Aziz. The impact of Umar ibn Abdul Aziz policies was felt directly by his people. The problem of his people were really noticed by Umar, so that his working time did not pay attention to day and night. Umar ibn Abdul Aziz was also very afraid of Allah Subhanahu wa taala. So the mandate he carried out was really carried out to the maximum. Umar ibn Abdul Aziz recite was also widely noted by scholars as a phenomenal and historic government. Jadi dari semua buku yang saya ketahui, yang saya baca, bahwasanya kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat dirasakan oleh rakyatnya, terutama kebijakan dalam bidang ekonomi. Jadi dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dirasakan langsung oleh rakyatnya sendiri. Permasalahan rakyatnya yang benar-benar diperhatikan oleh Khalifah Umar ini, sehingga waktu kerjanya itu tidak memperhatikan siang ataupun malam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amanah yang diembannya benar-benar dijalankan dengan sangat maksimal atau dengan maksimal contribution. Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga banyak dicatat oleh para ulama sebagai pemerintahan yang sangat fenomenal dan sangat bersejarah bagi sejarah Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya teman-teman, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memimpin selama 2,5 tahun loh. Waktu yang sangat relatif singkat. Nah, uraian-uraian yang saya uraikan ini adalah beberapa dampak kebijakan yang beliau kelola di bidang keuangan publik pada masa kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, dampaknya kesejahteraan rakyat itu sangat meningkat. Yang kedua, daya beli masyarakat meningkat. Yang ketiga, orang miskin berkurang. Yang keempat, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam. Dan yang terakhir yaitu terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Ini adalah salah satu prestasi yang beliau raih waktu beliau menjabat sebagai khalifah. Adapun prestasi yang lain, beliau dapat mengkodifikasikan hadis Rasulullah. Jadi, pada saat kekhalifahannya beliau ini, banyak terjadi hadis sahih dan hadis maudhu atau hadis palsu. Banyaknya orang-orang yang hafal hadis,
Dan banyak orang yang menghafal hadis, namun hadis itu palsu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Maka dari itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Maka beliau punya inisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan dibukukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan hadis yang dipelajari dan yang akan diajarkan oleh para penghafal hadis. Yang selanjutnya, beliau juga bisa melerai konflik oleh kaum Arab dengan kaum Mawali. Ini adalah salah satu prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dapat memberhentikan perseteruan antara suku Arab dengan orang Mawali. Dan ini adalah beberapa dari prestasi-prestasi beliau. Dan itu sekian dari saya. Mungkin penjelasan dari saya ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Thank you very much to watch my video. And sampai berjumpa di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.